Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya. Ya Sobat RH sekalian, dah lama tidak ada pemberitaan perkembangan mengenai permohonan judicial review terhadap sistem pemilu ya, dari proporsional terbuka ke proporsional tertutup. Dan banyak orang yang menduga bahwa keberanian beberapa warga negara untuk mengajukan ini lantaran ada backingnya. Nah, backing yang dicurigai itu dua saja. Satu pihak istana dan satunya the ruling party PDIP. Kalau PDIP jelas-jelas mengatakan pro kepada proporsional daftar tertutup atau closed list PR system, proportional representation system atau sistem proporsional dengan daftar tertutup. Tapi apakah ada kaitannya dengan pemohon perorangan warga negara? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi istana Jokowi membantah kalau katanya itu adalah pesanan istana atau mengarahkan ke proporsional tertutup ya. Coba kita lihat misalnya di dua pemberitaan ini. Pemilu 2024 Jokowi bantah arahkan sistem proporsional tertutup. Kemudian polemik sistem proporsional tertutup, Jokowi saya bukan ketua partai. Oke. Coba kita lihat ya. Kita lihat. Oke. Tempo.co Jakarta, Presiden Joko Widodo atau Jokowi irit bicara soal sikapnya terkait sistem yang akan digunakan dalam pemilu 2024. Apakah sistem proporsional terbuka atau sistem proporsional tertutup? Menurut Presiden, kedua sistem tersebut memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kalau dilihat terbuka itu ada kelebihan, ada kelemahannya. Tertutup ada kelebihan, ada kelemahannya. Silakan pilih, itu urusan partai, ujar Jokowi usai menghadiri Harla P3 di BSD Tangerang Jumat ya. Saat dikonfirmasi tentang kabar yang menyebut dia mengarahkan agar sistem proporsional tertutup yang digunakan, Jokowi cepat-cepat membantahnya. Menurut dia hal itu menjadi urusan partai. Tidak, saya bukan ketua partai, kata Jokowi. Dalam Undang-Undang Pemilu sebenarnya telah secara jelas disebutkan bahwa sistem yang digunakan adalah proporsional terbuka. Akan tetapi perdebatan soal ini kembali mencuat setelah muncul judicial review dari sejumlah orang di Mahkamah Konstitusi. Salah satu pemohon gugatan itu adalah pengurus PDIP, Demas Brian Wicaksono. Selain itu pemohon juga terdiri atas 5 warga sipil yaitu Yuwono Pintadi, Fahrul Rozi, Ibnu Rahman Jaya, Rianto dan Nono Mariono. Kita tidak tahu siapa yang berinisiatif terlebih dahulu. Apakah dia disuruh, apakah dia berinisiatif tiba-tiba ditunggangi oleh partai, we don't know exactly. Sampai saat ini agenda sidang tersebut telah memasuki tahap mendengarkan penjelasan dari pihak terkait. Jadi pihak terkait itu pemerintah dan DPR. Terbaru dari sidang tersebut, Munatsir Mustaman yang mewakili Partai Garuda menolak sistem proporsional tertutup karena akan menjadi kemunduran dalam perpolitikan dan kehidupan bangsa Indonesia. Sebab masyarakat tidak memilih langsung caleg seperti halnya yang berlaku saat ini, melainkan ditunjuk oleh parpol sebagaimana sebelum pemilu 2009. Partai-partai di parlemen pun kemudian merespons masalah ini dengan membuat pernyataan sikap bersama. 8 dari 9 partai menyatakan menolak penggunaan sistem proporsional tertutup. Satu-satunya yang tidak menolak atau bahkan mendukung tertutup itu adalah PDIP ya. Dari luar parlemen dukungan untuk menggunakan sistem itu
ucapkan oleh partai Bulan Bintang yang kemudian orang menganggap wah ini kepentingan politik jangka pendek Yusril. Setelah itu tiba-tiba ada wacana menduetkan antara Puan dan Yusril. Ya. Oke, ya sobat era sekalian, apa yang kita lihat kalau begini, kalau kita bicara tentang kepentingan politik, ya, saya menganggap kalau untuk pemilihan legislatif, ya, sepertinya tidak besar juga kepentingan politik Presiden Jokowi untuk mengutak-atik sistem pemilu dari terbuka atau tertutup atau dari terbuka ke tertutup itu. Jadi to some extent saya merasa bahwa ini semata-mata kepentingan Teku Umar saja, artinya kepentingan PDIP. Bukan kepentingan istana. Bukan PDIP jurusan istana, tapi PDIP jurusan Teku Umar. Karena Presiden Jokowi sendiri, kalau kita lihat kaitan antara proporsional tertutup dan pemilihan presiden, itu ya nggak terlalu oke lah. Maksudnya tidak banyak juga, tidak besar juga pengaruhnya secara langsung. Sementara kalau bagi partai politik besar pengaruhnya dalam pemilihan legislatif. Karena kalau sistemnya dibuat tertutup, persiapan agak kacau barangkali. Mereka-mereka yang mendaftar sudah ogah. Tadinya bersemangat, kalau cuma ditempatkan di urutan kedua, ketiga dan seterusnya, mereka barangkali nggak mau kampanye lagi. Tetapi kalau mereka dengan sistem terbuka sekarang ini masih ada harapan walaupun ditempatkan di urutan terakhir. Jadi ini menyangkut ya soal sekali lagi ya, saya katakan sobat era sekalian, sekali lagi saya katakan terbuka dan tertutup itu it is a choice ya, bukan masalah konstitusionalitas. Semua ada kelebihan dan semua ada kekurangannya. Sama juga seperti yang disampaikan, dikatakan oleh Ketua DPD Lanyala Mataliti ya dalam artikel yang juga disampaikan kepada saya. Kurang lebih begitu juga Lanyala Mataliti bicara tentang prasyarat. Kalau terbuka syaratnya apa, kalau tertutup syaratnya apa. Nah, dia menulis proporsional tertutup. Dia jadi bicara tentang prasyarat. Karena bicara tentang prasyarat itulah, maka pilihan itu tidak ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi, tapi harus ditentukan melalui sebuah pertimbangan-pertimbangan politik, diskusi-diskusi politik oleh pembentuk undang-undang yang melibatkan masyarakat banyak. Jadi standing saya dari awal jelas ya, itu perkara yang harusnya diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Tetapi karena sekarang sudah menuju persiapan pemilu, ya nanti pasca 2024 didiskusikan kembali kalau seandainya ada keinginan untuk mengubah sistem pemilu. Kalau tidak ada, maka sistem pemilu proporsional terbuka ini harus diperbaiki instrumennya agar lebih baik lagi. Sebagai contoh adalah partai ya tidak boleh sembarangan misalnya melakukan rekrutmen partai yang akan merugikan kadernya sendiri misalnya. Karena kemungkinan kalau dia cuma merekrut orang-orang populer, kader yang sejatinya bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan misalnya. Atau ada transaksi-transaksi ilegal di dalam partai politik ya, dengan menggeser orang-orang tertentu dengan rekayasa tertentu misalnya memecatnya, memperkarakannya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi saya dalam konteks ini ya agak percaya ya bahwa memang ini bukan didrive oleh kepentingan istana, karena kepentingan istana itu sepertinya hanya pilpres saja, tapi lebih banyak atau lebih didrive ke kepentingan PDIP sendiri sebagai the ruling party. Itu ya sobat era sekalian. Coba kita sedikit bacakan komentar sobat era terkait dengan hal ini ya.
Dan unfortunately sepertinya masyarakat di luar caleg nggak terlalu peduli mau terbuka atau mau tertutup ya. Jadi mau terbuka oke, tertutup oke sepertinya. Enggak juga ya, karena kita bicara bagaimana menegakkan sebuah sistem pemilu yang lebih baik. Sekali lagi ya, ini biarkanlah menjadi diskusi pembicaraan para pembentuk undang-undang dengan melibatkan masyarakat dan bukan wilayah MK. Jangan jadikan negeri ini semua diputuskan oleh MK seolah-olah MK kemudian menjadi pemerintahan sendiri, yaitu yuristokrasi ya. Pemerintahan ini harus menjadi pemerintahan yang betul-betul demokratis, di mana pengambilan keputusan untuk hal yang penting itu ditentukan oleh rakyat itu sendiri. Itu soalnya ya Sobat RH sekalian. Coba kita bacakan sedikit ya komentar Sobat RH dalam konteks ini. Depok hadir, akhirnya bisa nyimak secara live. Alhamdulillah. Bisa lihat abang live lagi, semoga tambah sehat bang. Alhamdulillah. Diakui atau tidak, Jokowi adalah petugas partai PDIP yang ngotot proporsional tertutup. Rakyat sudah semakin cerdas. Ya kalau kita hanya sampai di situ ya cara berpikirnya. Tapi kalau saya bicara tentang kepentingan istana rasanya tidak terlalu berkepentingan for the time being dengan antara terbuka dan tertutup terbuka. Artinya begini, bagi istana ya justru nanti akan merontokkan koalisi seandainya dia berpegangan pada satu orang saja atau satu partai saja. Bayangkan, kan sama saja dia ingin menegasikan 8 partai yang mayoritas. Jadi menurut saya membacanya enggak demikian ya. Kecuali kalau kita bicara presidensial threshold. Nah kalau presidensial threshold lain lagi. Kalau presidensial threshold itu baik itu adalah betul-betul kepentingan istana yang tidak mau harus tetap dipertahankan. Jadi kita harus bedakan ya. Saya khawatir Sobat Era sekalian tidak bisa membedakan antara presidensial threshold dengan parliamentary threshold ya. Kalau presidensial threshold iya. Tapi kalau sistem pemilu saya kira enggak ya. Kalau sistem pemilu menurut saya enggak terlalu punya kaitan langsung dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden. Oke. Hadir, assalamualaikum. Apa kabar kasus ketua dan komisioner KPU? Bisakah TNI ikut serta dalam pengawalan kotak suara? Oke. Kemudian apa lagi ya? Mana KM 50 sudah cukup dan lain-lain. Jangan sampai terulang lagi salah pilih pimpinan petinggi, oke? Di KPU, Bawaslu dan MK banyak siluman cukong oleh oke. Ya itu saja Sobat Era sekalian ya. Sekedar pembelajaran bagi kita ya, karena penting jangan sampai tiba-tiba karena tidak pernah dibicarakan masyarakat tiba-tiba begitu saja ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan proporsional tertutup. Padahal sekali lagi once again ya, mau tertutup dan terbuka itu hendaknya kita diskusikan karena it is not a single ya. Jadi kalau terbuka itu begini nih instrumennya ya. Kalau tertutup begini nih instrumen penunjangnya. Nah, instrumen penunjang itu harus dalam proses pembentukan undang-undang. Itu saja saudara sekalian ya. Sekali lagi kalau yang mau merchandise keren jadas, lihat saja di deskripsi, dan juga kalau mau umroh ya, juga lihat di deskripsi. Itu saja, kita ambil satu video lagi sebelum kita istirahat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.